mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek. Semoga situasi pandemi COVID-19 tidak mengurangi kekhidmatan perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini. Saya mengapresiasi perayaan Hari Raya Imlek kali ini untuk tetap beraktivitas dan produktif melalui pola kehidupan yang sehat dan produktif. Dan saudara, lanjut ke ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Bung Fahri Rajab, dan juga dari Lapan, Bu Erma. Saya ke Bung Fahri dulu. Bung Fahri, kalau kita ingat pada awal Januari 2020 lalu ada di Jakarta 377 mm. Ini luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya dan banjir besar terjadi di Jakarta pada waktu itu. Apakah yang dimaksud dengan Lapan dan juga perkiraan dari BMKG ini akan terjadi pada dini hari hingga 2 hari ke depan di Jabodetabek? Ya, terima kasih Bung Aiman. Jadi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang memang bertugas memberikan layanan informasi cuaca dan iklim ya, semenjak dari sebelum datangnya musim hujan kita sudah memberikan informasi tentang potensi adanya peningkatan jumlah curah hujan pada musim hujan tahun ini yang disebabkan karena memang adanya fenomena La Nina ya. Jadi dari September yang lalu kita sudah menyampaikan. Nah, kalau dalam konteks dalam beberapa hari ke depan, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode puncak musim hujan. Ya, puncak musim hujan kita perkirakan, sebagaimana kami rilis sebelumnya, itu bisa berlangsung sampai dengan akhir Februari hingga awal Maret ini. Dan musim hujannya sendiri itu akan berlangsung sampai April hingga Mei. Nah, kalau pertanyaannya apakah dalam beberapa hari ke depan ada potensi hujan sampai seperti terjadi tanggal 1 Januari 2020 gitu ya, di mana hujannya sampai 377 mm dalam 24 jam. Nah, kalau dalam skala harian, kami melihat memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun prediksi kami tidak sampai se ekstrim seperti kejadian dari 2020. Jadi tidak se ekstrim seperti tahun baru 2020 lalu ya? Ini saya konfirmasi sekali lagi. Betul. Namun potensi dalam kategori lebat ada. Ya. Jadi kalau prediksinya mungkin bisa diprediksikan berapa milimeter misalnya supaya terbayang, karena rata-rata kan kalau hujan lebat disebut lebat itu 100 mm ya Bung Fahri. Kalau 377 itu kan hampir 4 kali lipat. Kalau nanti malam misalnya apakah di atas 100 atau di bawah 100 atau sekitar 100? Ya, jadi BMKG membuat kategori intensitas hujan berdasarkan jumlah milimeter dalam 24 jamnya ya. Nah, kalau 50 sampai 100 mm kita menyebutnya itu hujan lebat. Kemudian 100 sampai 150 sangat lebat, lebih dari 150 kategori hujan ekstrim. Nah, potensi dalam beberapa hari ke depan, ya kategori sedang hingga lebat, bahkan ada sangat lebat ya, dalam beberapa lokasi itu ada potensinya. Seperti di Jawa Tengah itu juga kan ada potensi juga ya beberapa hari lalu. Di Jawa Timur. Oke, kalau kita bicara Jabodetabek dulu berarti 50 sampai 150 mm. Jadi sedang hingga sangat lebat. Potensinya ada seperti itu. Jabodetabek ya? Tidak hanya Jakarta saja. Ya, itu dalam 24 jam ya. 24 jam, betul. Dan itu sebagian besar akan terjadi pada dini hari hingga pagi. Kalau kami melihat memang distribusinya cenderung seperti itu. Namun kalau dilihat distribusi dalam seharian penuh ya 24 jam memang dalam beberapa hari agak merata, hujannya ringan tapi sepanjang hari gitu ya. Itu bisa jadi ringan sepanjang hari, jadi akumulasinya juga besar juga begitu ya. Betul. Oke, baik. Saya ke Mbak Erma. Mbak Erma, apakah juga temuan yang sama kemudian disampaikan oleh Lapan? Dengan ekstrim ini tentu salah satunya memang intensitas, tetapi kami lebih menyoroti bahwa intensitas bukan satu-satunya mendefinisikan ekstrim. Jadi ada yang tadi saya katakan ekstrim event berkaitan dengan frekuensi kejadian yang bisa bersifat ekstrim. Panjang, waktunya panjang begitu ya? Iya, kejadian besok itu
menunjukkan bahwa puncak musim hujan dalam hari besok, dalam 1 hari, itu berada pada waktu dini hari. Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang langka, sesuatu yang ekstrim, karena dia maksimum gitu ya. Beda dengan kebiasaannya bahwa hujan pagi hari atau dini hari itu biasanya cuma gerimis. Nah, besok itu puncaknya justru terjadi selama tadi yang saya katakan sekitar sampai jam 5 pagi itu, subuh-subuh gitu ya. Jadi puncaknya itu maksudnya hujan lebatnya ya? Gitu. Ya, itu lebatnya di situ. Oh, oke. Baru setelah itu, baru ada peluruhan, begitu kan? Jadi intensitas mulai ringan sampai sedang tuh setelahnya gitu. Nah, ini yang sesuatu yang menurut kami perlu menjadi perhatian serius. Iya. Karena sekali lagi terkait dengan persiapan orang gitu ya, yang tadinya tidak menyangka, bahkan pagi-pagi subuh sudah sangat lebat hujannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi concern kami, begitu Pak. Saya pernah mendengar bahwa terakhir ke Mbak Erma bahwa curah hujan sesungguhnya bisa diprediksi 50 tahun ke depan. Benarkah itu? Dan bagaimana caranya kita bisa memprediksi itu sehingga setiap tahun kita punya prediksi yang luar biasa dan kemudian persiapan yang luar biasa? Ya, kalau 50 tahun ke depan ini ada tools yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita bicara 2-3 hari ke depan, nama modelnya disebut model prediksi cuaca. Tapi kalau kita bicara bulanan, musiman, nah itu toolsnya disebut lagi dengan model iklim, tapi skalanya skala menengah. Nah kalau yang 50 tahun jangkanya sampai bahkan ratusan, itu berarti masuknya adalah model iklim yang jangka panjang, begitu ya, yang akan yang membutuhkan skenario-skenario di dalamnya. Jadi menurut saya kalau yang perubahan iklim yang sifatnya jangka panjang itu tidak bisa dipaksakan menjadi suatu model yang bisa memprediksi hari tanggal sekian di tahun berapa seperti apa gitu ya. Itu tidak bisa. Karena itu model yang 50 tahun itu hanya menyatakan rata-ratanya. Rata-ratanya begini begitu ya. Jadi begitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam skala model yang perlu kita pahami juga. Gitu. Baik, terakhir saya ke Bung Fahri. Bung Fahri, apakah ke depan dari tahun ke tahun semakin ke depan apakah kecenderungan curah hujannya akan semakin tinggi atau sama saja? Ya, jadi gini ya, kalau BMKG kan mempunyai catatan historical dari 10, 30, 50 tahun ke belakang gitu ya. Kita melihat memang yang ada adalah variabilitas curah hujan. Apakah artinya ke depan curah hujan akan semakin tinggi? Potensinya ada, karena memang dampak perubahan global gitu ya. Tapi kalau pertanyaan apakah yang dulu-dulu tidak ada curah hujan ekstrim? Enggak juga, ada dalam catatan kami memang ada hari-hari atau musim-musim di mana curah hujan itu sangat tinggi gitu kan. Nah, tapi secara umum karena memang kondisi global juga jumlah frekuensi hari hujan ekstrim itu akan bertambah, gitu kan? Tapi kalau jumlah total hujannya dalam satu musim, dalam satu bulan, dalam satu tahun itu mungkin ada perubahan, cuman tidak terlalu signifikan. Baik. Terima kasih Bung Fahri Rajab dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan juga Bu Erma dari peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia.